Santapan Harian Sabtu 28 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-44. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam terang-Mu ya Kristus, kami bertelut. Bimbinglah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin. Yeremia 44 ayat 1-7. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanhes, di Memfis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus-menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang sekarang ini. Maka sekarang, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak, dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun? Sahabat Santapan Harian, kepedulian Yahweh akan umatnya sungguhlah besar. Banyak nabi yang telah dikirim untuk mengingatkan dosa Yehuda, tetapi umatnya tak mengindahkan kepedulian dan cinta Tuhan ini. Bahkan Allah harus menghancurkan kerajaan Yehuda. Ini pun masih tidak bisa menyadarkan mereka. Umat tetap tidak mau taat dengan tinggal di negerinya. Mereka memilih untuk lari ke Mesir dan terlibat dalam penyembahan dewi kesuburan, Ishtar. Ketika diingatkan, mereka malah membela diri dan menyatakan bahwa penyembahan mereka itulah yang membuat kehidupan mereka makmur. Kita bisa melihat begitu tidak pedulinya orang Yehuda terhadap kasih dan perhatian Yahweh. Bahkan mereka sangat yakin bahwa kemalangan mereka justru dikarenakan mereka tidak lagi menyembah Dewi Ishtar. Karena itu, di Mesir mereka kembali menyembah Dewi ini. Barangkali ketika firman Tuhan ini dinyatakan, mereka sedang berada dalam kondisi yang lebih makmur. Tidak heran
Mereka tidak lagi dapat mendengar suara Tuhan. Mereka telah menikmati kenyamanan meski sedang menyembah ilah lain. Dalam keadaan susah, bangsa ini tidak mau mempercayai Yahweh. Di dalam keadaan baik, mereka merasa keadaan ini terjadi berkat penyembahan mereka kepada Ratu Surga. Tetapi Yahweh tetap mau menyapa mereka dan kembali lagi mengingatkan kejahatan mereka. Sampai akhirnya Yahweh menyatakan penghukuman yang dahsyat atas kebebalan mereka. Tetapi sekalipun penghukuman itu telah disuarakan oleh Yeremia, mereka tetap mengeraskan hati, bahkan membela berhala yang mereka puja sebagai sumber berkat. Pemujaan mereka akan kesesatan inilah yang akhirnya menghancurkan hidup mereka sendiri sebagai umat Allah. Janganlah kita menjadi seperti bangsa yang tidak menghargai kasih dan kesetiaan Allah ini. Kita juga perlu sadar, ketika kita dalam keadaan yang baik, bukan berarti itu keadaan yang benar seperti yang Tuhan mau. Kita bisa belajar membuka hati supaya dapat mendengar sapaan, nasihat, atau bahkan teguran Allah kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau selalu ingin berbicara kepada kami. Pertajam pendengaran kami ya Tuhan, agar semakin hari kami semakin peka mendengarkan suara-Mu. Kami ingin hidup dalam tuntunan-Mu yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.